Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kali ini kelas fatwa DSN MUI telah masuk pada pertemuan yang ke-8 dan sekarang kita akan mencoba membahas tentang fatwa yang disebut sebagai as-sarf. As-sarf kalau dalam bahasa fikih itu adalah bay'ud dhimmah bidhimmah, tukar menukar atau jual beli antara sesuatu yang dianggap menjadi tanggungan. Tanggungan di sini maksudnya dia memiliki nilai yang bisa dijadikan alat tukar, yang bahasa sekarang istilahnya adalah uang. Misalnya adalah saat itu emas. Jadi emas itu tidak hanya memiliki di dalam dirinya sebuah nilai yang berharga, tetapi juga dia bisa menjadi alat tukar sehingga sekarang disebut sebagai mata uang. Tentu saja perkembangan mata uang berbeda antara apa yang dipahami sebagai mata uang pada masa dahulu, pada masa Quran dan hadis, lalu pada masa fikih, dengan apa yang kita kenal sebagai mata uang fiat sekarang dalam bentuk kertas dengan berbagai kebijakan moneternya yang secara besar-besaran sudah mengalami perubahan sesungguhnya. Apalagi sekarang sudah ada lagi tambah kartu uang, e-money, dan juga Bitcoin dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah lalu ketika kita melakukan transaksi tukar-menukar uang itu pada masa sekarang, itu dikiaskan atau dikaitkan atau didiskusikan dalam bentuk jual beli seperti apa. Nah, kalau kita lihat dalam diskusi-diskusi ekonomi syariah, maka tukar menukar uang sebagaimana kita kenal dengan istilah misalnya money changer, di mana kita kalau perlu dolar dan pengen rupiah kita pergi ke tempat tersebut, atau sekarang juga bahkan dikenal dengan istilah trading forex, foreign exchange, mata uang asing, jual beli mata uang asing. Ini transaksi seperti ini juga kemudian dikaitkan atau dibicarakan dalam fikih muamalah atau isu ekonomi syariah itu dengan apa yang disebut sebagai as-sarf. Nah, dalam konteks inilah fatwa MUI yang disebut sebagai as-sarf atau jual beli mata uang pada nomor 28 tahun 2002 dikeluarkan. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam menimbang itu disebutkan bahwa transaksi jual beli mata uang adalah sesuatu yang terjadi, yang dibutuhkan dan itu biasa dilakukan tidak hanya antar perbankan syariah, bahkan antar berbagai individu dan perusahaan serta institusi satu sama lain, yang karena itu dipandang penting bagi MUI untuk berbicara atau mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Kalau kita lihat di poin-poin mengingat yang biasanya menjadi dasar hukum, maka kita akan nampak sekali bahwa jual beli as-sarf atau jual beli mata uang. Nah, as-sarf itu kalau dulu bukan mata uang asing. Kalau sekarang kan istilah mata uang asing. As-sarf itu ya segala bentuk tukar menukar uang, segala bentuk jual beli atau tukar menukar uang itu namanya as-sarf.
ya kalau dulu karena mata uangnya itu seperti yang saya bilang adalah bentuknya emas atau perak. Emas atau perak itu sesuatu yang di dalam dirinya juga mengandung nilai yang karena itu ketika dipertukarkan antar antar uang tersebut itu tidak dalam konteks pertukaran mata uang asing, tetapi dalam konteks misalnya berat, bagus tidak bagus, laku tidak laku, baik tidak baik, kira-kira begitu bentuknya dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang itu kan tukar menukar uang itu yang dipikirkan orang hanya kalau sehari-hari itu hanya tukar menukar mata uang asing. Kalau tukar menukar mata uang satu jenis itu lebih karena orang pengen uang kecil, misalnya punya 100.000 pengen ditukar 250-an, atau pengen cari uang baru misalnya ketika lebaran. Jadi itu kalau antar satu mata uang. Nah, karena itu dalam mengingat kita akan temukan dalil dan dasar-dasar hukumnya, itu dasar-dasar hukum yang dulu uang sebagai sesuatu yang di dalam dirinya ada nilai. Ada nilai maksudnya dia punya nilai harta, tidak hanya nilai sebagai alat tukar. Seperti yang saya contohkan emas itu, kepingan emas itu di samping sebagai alat tukar punya nilai untuk membeli, tetapi juga dia bernilai sebagai emas, sehingga ketika anggaplah dipotong menjadi 2 misalnya, jadi 3 atau dilebur sekalipun, dia masih memiliki nilai di dalam dirinya sebagai emas. Nah, beda dengan uang kertas kita, kalau disobek jadi 5 sudah nggak bisa lagi berlaku sebagai uang untuk alat tukar, tapi juga tidak ada nilai dalam dirinya, tidak ada nilai dalam dirinya, tidak ada nilai harta di dalam dirinya. Nah, inilah yang kita lihat misalnya dasar-dasarnya terkait dengan riba misalnya, itu terkait dengan tukar menukar uang yang saya bilang emas tadi. Karena itu az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati misalnya dalam hadis yang sangat terkenal itu tukar menukar emas dengan emas yang syaratnya adalah harus satu jenis dan kontan. Kecuali kalau tidak satu jenis maka harus kontan, tapi tidak harus sama maksudnya ukuran atau timbangannya. Jadi hadis ini berbicara tentang pentingnya atau ketika menukar emas itu harus jenis yang sama dan harus timbangan yang sama, ukuran yang sama, serta kontan. Nah, tapi kalau berbeda jenisnya, misalnya emas ditukar dengan perak, itu kan sudah beda. Atau nanti emas ditukar dengan garam di sini, tukar dengan gandum di sini, itu sudah jenis yang berbeda. Nah, ketika jenis yang berbeda maka ukuran tidak penting, harus sama timbangan, sama ukuran tidak penting. Yang penting adalah cash, yang penting adalah kontan pada saat itu. Jadi nilai ada 2 syarat itu, kontan dan ketika sejenis harus ukurannya sama, harus timbangannya sama. Jadi timbangan yang sama kalau sejenis, kalau kontan harus berlaku untuk semua jenis tukar menukar. Nah, seperti kita lihat hadis ini tidak bicara tentang mata uang fiat sekarang ya, tapi bicara tentang emas ditukar sama emas, perak ditukar sama perak, garam bahkan ditukar sama garam, gandum ditukar dengan gandum. Nah, itu
soal barter, bukan soal apa yang kita bayangkan sebagai tukar menukar uang sekarang ketika kita masuk dalam perdagangan mata uang asing itu. Ya tentu saja dikiaskan bisa ya, tapi maksud saya beda konteksnya mungkin beda. Hadis lain juga saya kira sama tentang az-zahabu bil waraqi riban ilaha wahaa. Tukar menukar emas dengan perak itu adalah riba kecuali secara kontan. Jadi kalau yang satunya tempo ditangguhkan pembayarannya, penukarannya, penyerahannya. Jadi emasnya sekarang, peraknya nanti, atau dua-duanya nanti, itu adalah riba. Dan hadis-hadis yang lainnya, jadi dasar hukumnya itu adalah terkait dengan satu, pentingnya menjauhi riba. Kedua, pentingnya transaksi yang saling rela, tarodin satu sama lain. Yang ketiga, tentang pentingnya tukar menukar uang itu dalam satu jenis dan kontan, serta ukuran dan timbangannya sama. Tetapi kalau beda, maka tidak apa-apa ukurannya berbeda asalkan kontan. Nah, berikutnya adalah pentingnya untuk mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli. Nah, kalau kita lihat, maka konsep as-sarf dalam fikih muamalah ini kemudian dipraktekkan dalam transaksi jual beli mata uang sebagaimana dalam fatwa ini, itu pada konteks misalnya adalah uang rupiah ditukar dengan uang rupiah, atau uang rupiah ditukar dengan uang dolar, atau uang real Saudi, atau baht Thailand, atau ringgit Malaysia, dan lain sebagainya, atau ringgit dengan dolar, atau dolar dengan renminbi Cina misalnya. Nah, itu konteks kita sekarang. Nah, konteks inilah atau bentuk transaksi inilah yang menjadi objek dari fatwa MUI tentang sarf nomor 28 tahun 2002. Jadi as-sarf kalau dulu itu tukar menukar emas dengan emas, emas dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau gandum dengan emas, dan lain sebagainya. Itu dengan syarat tadi dibilang kontan dan sejenis, satu ukuran, satu timbangan. Jadi misalnya rupiah dengan rupiah, maka fatwanya itu kalau rupiah ditukar dengan rupiah itu harus kontan. Kontan artinya dua-duanya itu sekarang serah terimanya. Dan istilah rupiah itu dianggap sejenis, rupiah dan rupiah dianggap sejenis, karena sejenis maka ukurannya harus sama, angkanya harus sama. Nah, kalau dulu istilah ukuran itu timbangan, 1 gram sama dengan 1 gram. 1 gram emas harus ditukar dengan 1 gram emas yang lain sekalipun bentuknya berbeda. Jadi gram itu yang disebut dengan istilah sama, itu ukuran, sama ukuran itu artinya gram. Sama ukuran itu. Jadi walaupun 24 karat sama 22 karat itu nggak bisa berbeda gramnya. Bentuknya yang sudah terbentuk menjadi gelang dengan yang masih lempengan itu tetap harus gram dengan gram. Walaupun yang sudah dibentuk gelang dia ada tangan manusia di situ yang perlu tenaga. Tetap saja gelang 1 gram harus dengan lempengan emas yang juga 1 gram. Nah, istilah satu ukuran itu satu timbangan dalam fikih istilahnya. Jadi, nah kalau dalam konteks kita sekarang uang rupiah, istilah satu ukuran itu ya satu nilai, karena uang tidak ditimbang
Jadi 100.000 rupiah misalnya ketika ditukarkan ya harus dengan 100 rupiah lagi, 100.000 rupiah lagi, mau menggunakan puluhan ribu atau 5 ribuan atau 50 ribuan atau berapapun, tetap harus, mau uang lama mau uang baru, masih lusuh sudah rusak atau tidak, ketika dipertukarkan maka 100.000 harus dengan 100.000 juga. Jadi gram, timbangan berubah menjadi angka, Nah, ini mungkin akan terlihat pada, kalau sehari-hari saya kira hampir semua orang seperti itu. 100.000 ya ditukar ke warung misalnya, kalau kita mau nukar uang itu ya dikasih 50 ribuan dua. Tetapi akan berbeda ketika ada tradisi Lebaran di mana kita pengen dapat uang kecil yang baru, uang uang masih bagus, masih baru dicetak gitu. Kalau kita perginya ke bank atau ke BI memang 100.000 dapat 100.000. Tetapi kalau kita perginya ke ke orang-orang yang terutama di tempat-tempat umum seperti terminal dulu, stasiun, itu ada jasa orang-orang yang menukarkan uang baru 100.000, uang lama yang kita miliki itu kalau mau ditukarkan ya dapatnya 80.000 atau 85 atau 90. Nah, 10.000-nya dianggap sebagai ongkos dia pergi ke bank mencarikan dan menukarkannya. Jadi 100.000 uang lama, kita pengen dapat uang 2 ribuan, itu dapatnya bisa cuma 80.000 atau 90.000. Nah, perbedaan ini antara 90 sama 100.000 pada ulama atau pada pembahasan sekarang sering dianggap sebagai riba atau tidak boleh menukar 100.000 lama pada saat Lebaran. Kita pengen dapat 2 ribuan tapi dapatnya senilai 80.000 misalnya atau 90.000 misalnya, itu gak boleh, karena ini dianggap sebagai tukar menukar uang yang satu jenis, yaitu sama-sama rupiah, di mana salah satunya nilainya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini disamakan dengan tukar menukar emas yang gramnya berbeda itu. Begitupun lalu berlaku antara mata uang rupiah dengan mata uang asing, misalnya dolar. Nah, ini juga berlaku, tapi dianggap dua jenis yang berbeda. Nah, kalau di fikih dua jenis itu artinya adalah emas dengan perak. Padahal emas dan perak itu tadi kita bilang dia harta, di dalam dirinya ada nilai. Di semua dunia ya emas gitu, perak ya perak. Nah, kalau sekarang setiap negara punya mata uang. Jadi kalau emas kan ya hampir sama dimanapun. Tapi kalau mata uang, maksud saya sama tuh begini, emas dibawa kemanapun akan berlaku. Nah, tapi kalau mata uang Indonesia misalnya tidak akan berlaku digunakan di Thailand misalnya. Yang berlaku cuma Thailand atau dolar karena itu merupakan mata uang dunia yang disepakati oleh transaksi dunia sebagai mata uang yang bisa dipakai. Nah, semua negara punya mata uang masing-masing. Nah, kalau emas kan dibawa kemanapun, dari manapun emas itu dia dianggap sebagai emas. Jadi dia berlaku mau dicetak sebagai uang negara manapun, dibawa kemanapun dia tetap laku sebagai emas. Nah, beda dengan mata uang rupiah ini, karena itu dia banyak bentuknya. Tapi apakah sama persis dengan emas atau tidak? Nah, ini yang menjadi
konteks pembicaraan fatwa MUI. Kalau dalam konteks ini MUI mengatakan sama. Jadi kalau rupiah sama dolar atau dolar sama ringgit atau yang berbeda ini dianggap seperti emas dengan perak. Kalau emas dan perak, maka syaratnya itu adalah cuma kontan. Kontan. Berbeda boleh saja. Tetapi kalau kita lihat dalam fatwanya, maka kita akan temukan hal-hal yang merupakan semangat atau substansi dari bagaimana agar transaksi itu terhindar dari riba atau dari sesuatu yang haram. Misalnya dalam ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa MUI ini, yang pertama adalah transaksi sorof atau mata uang itu tidak ada spekulasi, untung-untungan. Dari spekulasi itu spekulasi itu tidak ada kepastian berapa yang akan dia dapatkan. Jadi digantung yang paling gampang itu ya, yang spekulasi itu adalah judi misalnya ya. Tetapi lebih rendah dari itu ya kita tidak dapat kepastian. Tapi di sini diartikan spekulasi itu untung-untungan. Untung-untungan itu kadang dapat, kadang tidak. Jadi misalnya asuransi. Nah, asuransi itu kan ada unsur untung-untungan. Untung-untungan itu artinya misalnya kalau saya asuransikan mobil itu, kalau mobil rusak ya saya dapat pergantian. Kalau tidak rusak saya tidak dapat pergantian. Itu ada orang mengatakan itu untung-untungan. Untung-untungan artinya saya akan dapatkan uang kalau sayanya rusak, mobil saya rusak, atau kalau asuransi kesehatan saya sakit. Kalau tidak ya nggak dapat. Nah itu artinya untung-untungan, tidak jelas apa yang dipertukarkan. Nah tukar menukar uang juga ini tidak boleh untung-untungan ini, tidak boleh spekulasi bahwa seseorang akan dapat untung atau tidak, akan dapat uang atau tidak, itu nggak jelas karena digantung dengan situasi, digantung dengan kondisi. Misalnya kalau dipersyaratkan gitu, jadi saya akan menukar 100.000 dengan anggaplah $10 jika kondisi politik ekonomi baik misalnya. Nah, yang paling penting tentu saja syarat itu takobut itu diserah terimakan pada saat itu juga. Jadi serah terimanya itu saat itu juga. Nah, sehingga ini yang kemudian banyak dibicarakan dalam transaksi tukar menukar mata uang asing itu. Seringkali ada yang jatuh tempo, artinya ada waktu, tidak sekarang. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang beberapa jam baru bisa diserah terimakan. Nah, jenis-jenis inilah yang kemudian dibicarakan oleh MUI dalam fatwanya yang disebut dengan istilah transaksi forward, transaksi swap, transaksi option gitu, di mana dalam transaksi itu ada waktu tangguh, ada waktu serah terima yang tidak kontan pada saat itu karena perbedaan jam antar negara misalnya, atau kadang tidak antar negara, di dalam sama dua-duanya dalam satu negara. Itu kita tahu dalam menit atau detik itu seringkali terjadi fluktuasi mata uang asing. Jadi kita lihat kemudian MUI sangat concern terhadap adanya perbedaan waktu ini yang bagi dunia falas itu adalah justru disitulah keuntungan yang didapatkan ketika transaksi mata uang asing. Kita tahu
orang transaksi mata uang sekarang itu ya memang sudah jadi jual beli, tidak tukar menukar. Orang pengen menjual dolar dan membelinya kembali agar supaya ada selisih dan memperoleh untung. Nah, ini yang didiskusikan, lalu kemudian ketika keuntungannya itu lebih banyak karena faktor waktu. Kita tahu dalam fikih maupun hadis tadi, tempo tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena agar faktor waktu tidak menjadi unsur dari keuntungan transaksi tersebut. Nah, semangatmu itu ke situ ketika berbicara tentang transaksi yang forward, transaksi swap, dan juga transaksi option itu. Nanti haram dan tidaknya itu tergantung sejauh mana itu dianggap unsur waktu menjadi pengaruh utama dalam membentuk keuntungan. Kalau waktu menjadi unsur, maka jadi haram. Itu kira-kira sedikit tentang penjelasan terkait dengan fatwa MUI mengenai as-sarf atau tukar menukar mata uang, baik mata uang yang sejenis rupiah dengan rupiah maupun mata uang yang berbeda yang biasa disebut dengan mata uang asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.